welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku ingin kasih kabar gembira buat kalian yang lulusan keperawatan. Nah, program IPA angkatan 15 sudah dibuka dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Oke. Nah, ini kesempatan baik loh buat kalian yang pengen pergi ke Jepang dengan program G2G, Government to Government, buat bisa lolos di tahap ini. Ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, apa aja syarat-syaratnya? Sekarang aku ingin bahas tuntas syarat-syarat program IPA. Nah, kalian ikutin terus ya video aku. Jangan skip-skip biar informasinya jelas. Nah, sebelum aku lanjutin videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan dukung terus channel aku. Dan oke, kita langsung aja check it out. Oke, kalian langsung masuk aja ke Google dan klik bp2mi.go.id. Nah, kalau pas zaman aku itu namanya BNP2TKI ya guys. Nah, setelah masuk kalian akan ketemu gambar seperti ini dan kalian langsung cari yang G2G Jepang, klik pengumuman. Nah, klik yang paling atas ya guys. Oke, di sini kita langsung aja ke persyaratan PMI calon kandidat nurse dan PMI calon kandidat care worker. Nah, untuk yang syarat pertama berusia maksimal 35 tahun per tanggal 31 Mei 2021 itu nurse maupun kaigo itu sama ya syaratnya. Dan untuk syarat yang kedua, pendidikan D3 keperawatan atau D4 keperawatan atau S1 keperawatan, atau yang nurse itu boleh ikut kaigo atau enggak kanggo. Untuk syarat yang ketiga di kaigo dan syarat yang keempat di kangoshi itu sama ya guys, melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dilegalisir dengan cap bahasa atau emboss. Oke, selanjutnya untuk syarat yang keempat di kaigo dan syarat yang ketujuh di kanggo itu sama, harus memiliki kemampuan L5 yang bisa dicari di LPK, LKP atau lembaga kursus yang memiliki izin resmi ya guys ya. Nah, untuk syarat yang kelima di kaigo harus melampirkan surat pernyataan di atas materai 10.000. Nanti kita sama-sama lihat ya contohnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke syarat nurse atau kangoshi ya guys ya. Yang belum itu ada yang nomor 3, harus ada pengalaman kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal terbit STR. Nah, untuk syarat yang kelima itu ada melampirkan fotokopi surat tanda registrasi dari Majelis Tenaga Kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesianya yang udah dilegalisir. Untuk syarat yang keenam ini harus digarisbawahi ya guys, buat kalian yang pengen menjadi calon nurse atau kangoshi harus punya pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun ya, kumulatif per 31 Mei 2021. Jangan sampai kurang ya guys, karena ini penting banget untuk diperhatikan biar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja ke syarat umum calon PMI care worker dan calon PMI nurse. Nah, semua syarat-syarat yang tertera di sini aku rekomen buat fotokopi minimal ya 10 lembar karena buat jaga-jaga gitu guys. Oke, yang pertama ada fotokopi KTP, yang kedua ada fotokopi paspor. Kalau misalnya kalian belum mempunyai paspor, kalian cari dulu. Nah, yang ketiga ada fotokopi kartu pencari kerja atau AK1. Ini kalian bisa cari di kantor imigrasi yang disebut dengan kartu kuning. Oke, untuk syarat selanjutnya yang masalah surat persuratan pernyataan itu nanti kita langsung aja lihat contohnya seperti apa dan kalian bisa langsung download. Nah, untuk syarat yang kelima ini ada SKCK, kalian bisa cari di kantor polisi. Nah, untuk surat keterangan sehat kalian bisa
medical check up di klinik atau enggak di rumah sakit yang udah ditunjuk ya guys. Syarat yang ketujuh, sertifikat N5 kalian bisa cari di LPK, LKP atau lembaga kursus yang sudah memiliki izin. Nah, kita lanjut ke syarat yang ke-8. Pas foto berwarna latar belakang putih 3x4, ini kan sebanyak 2 lembar. Saran aja kalian jangan buat pas-pasan, bila perlu kalian buat 20 sekaligus. Oke, nah syarat yang ke-9, kalian bagi wanita tidak bertato dan bagi laki-laki tidak bertato atau tidak bertindik. Untuk persuratan nanti kita langsung lihat aja. Nah, untuk yang ke-11, buat kalian yang udah dinyatakan lulus, apabila mengundurkan diri, maka tidak dapat mengikuti program di G2G selama 2 tahun. Nah, untuk yang terakhir itu ada fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kemampuan apapun yang kalian miliki sertifikatnya kalian fotokopi dan itu bisa menjadi nilai plus kalian loh guys. Nah, untuk pendaftaran melalui online nanti untuk mengisi data diri itu harus diupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di website yang udah tertera. Nanti kita langsung lihat bareng-bareng aja guys. Nah, kalau misalnya dokumen kalian sudah lengkap, kalian bisa scan dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk PDF sesuai apa yang diminta ya guys. Nah, ini kalau saran aku kalian buat aja catatan tersendiri, yang mana harus di scan JPG, yang mana harus scan PDF, seperti itu ya guys. Oke, yang selanjutnya kita lihat catatan. Yang pertama, kalau misalnya ijazah dan transkrip nilai kalian belum berbahasa Inggris, kalian bisa mencari penerjemah yang berstatus bertersumpah dan fotokopi dapat dilegalisir oleh lembaga penerjemah. Nah, yang kedua, kalian harus dapat menunjukkan dokumen asli pada saat verifikasi ya. Dan yang ketiga, apabila data di KTP, paspor, dan ijazah terdapat perbedaan, akan dilakukan revisi pada dokumen yang dianggap paling benar. Dan semua fotokopi dalam bentuk kertas A4 ya guys. Nah, yang terakhir, kalian men-scan semua file-file itu dalam bentuk JPG atau enggak dalam bentuk PDF, itu udah ada ya 1 MB dan 3 MB. Sekarang kita lanjut ke mekanisme pendaftaran. Kalian daftar secara online di website yang udah tertera. Setelah itu kalian akan mendapatkan lembar registrasi pendaftaran, kemudian kalian cetak dan itu akan digunakan pada saat penyampaian dokumen pendaftaran. Untuk waktu pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, jangan sampai kelewatan ya guys. Selanjutnya ada penyampaian dan verifikasi dokumen pendaftaran. Nah, penyampaian ini akan dilakukan di BP2MI di wilayah masing-masing. Yang perlu digarisbawahi adalah poin ketiga dan poin keempat, kalian baca ya guys. Nah, untuk tempat verifikasi dokumen nanti aku langsung aja tunjukin tempat BP2MI di wilayah masing-masing ya guys. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke lampiran. Nah, di sini ada surat pernyataan ya tentang persuratan semua. Nah, di sini ada surat izin orang tua. Yang pertama itu adalah nama orang tua kalian cantumin. Yang kedua nama kalian. Dan juga ada surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah proses matching, dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi. Jadi kalian bisa download semua di sini. Nah, yang selanjutnya ini adalah daftar BP2MI di wilayah masing-masing. Kalian akan membawa semua dokumen kalian untuk diverifikasi di wilayah masing-masing. Kalian bisa lihat ya guys, daftarnya ada 23 daftar BP2MI di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya kita lihat biaya penempatan calon perawat atau care worker yang akan berangkat ke Jepang. Itu semua ditanggung oleh pemerintah Jepang, baik itu tiket pesawat, apply visa, medical check up, sampai tunjangan selama kalian mengikuti pelatihan. Nah, total biaya dari kandidat nurse itu sebesar 1.182.000 dan dari kandidat care worker itu 1.344.000. Nah, biaya yang kita keluarkan semua ini akan diganti pada saat kita berangkat ke Jepang, guys.
Oke, jadi itu dia tadi semua persyaratan program IPA pada tahap pertama, yaitu tahap dokumen. Nah, kalian ingat ya, save the date ya guys, jangan sampai kelewatan. Semua berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang harus kalian kumpulin sesegera mungkin, kalian scan dan kalian upload. Kalian tinggal tunggu verifikasi dan semoga kalian lulus pada tahap pertama ini guys. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video aku kali ini dan kalian butuh informasi lagi tentang program IPA, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga aja aku bisa share semua pengalaman aku yang terdahulu sampai bisa berangkat ke Jepang. Pokoknya buat kalian yang lagi berproses, lagi berjuang, jangan patah semangat, jangan menyerah ya guys. Semoga kalian juga bisa berangkat ke Jepang. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye minasan.